Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rozi, SEMM, Cita ACM, salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, Serang, Banten. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu mata kuliah etika bisnis. Namun sebelum kita menyampaikan deskripsi tentang mata kuliah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang mata kuliah yang pernah saya ampu selama menjadi dosen di Universitas Primagraha. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu adalah mata kuliah manajemen strategik, manajemen sumber daya manusia, etika bisnis, manajemen biaya, dan beberapa manajemen lain yang masih satu rumpun dengan keilmuan saya, yaitu rumpun manajemen. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan mata kuliah yang akan saya sampaikan. Yang ini merupakan salah satu syarat dalam keikutsertaan saya di sertifikasi dosen tahun 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah etika bisnis yang selama ini saya ampu. Yang pertama, bahwa mata kuliah etika bisnis itu akan kita mulai dengan membahas tentang teori dan perkembangan etika bisnis. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian, kita juga akan menjelaskan tentang apa itu Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan berikutnya, kita juga akan membicarakan tentang tanggung jawab sosial bisnis, ya, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pada karyawan dan pada perlindungan konsumen. Kemudian materi berikutnya atau isi dari mata kuliah etika bisnis berikutnya adalah kita akan membahas tentang etika periklanan yang berbasis pada fakta-fakta di lapangan. Kemudian adalah kita bahas juga tentang keadilan dalam bisnis. Ini menjadi isu yang menarik untuk kita bahas, ya. Berikutnya adalah materi tentang tindak pidana pencucian uang. Ini menjadi salah satu isu yang aktual juga untuk kita diskusikan dalam materi perkuliahan. Dan yang terakhir adalah tentang persaingan usaha tidak sehat, yang ini harus diketahui oleh kita semua, khususnya oleh mahasiswa, terkait dengan mata kuliah etika bisnis. Dan akhirnya semua deskripsi mata kuliah ini secara global sudah terakomodir dalam rancangan pembelajaran semesternya atau RPS yang sudah kita susun. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah etika bisnis kali ini adalah pertama, ceramah. Metode ini adalah metode yang paling banyak kita gunakan untuk semua proses perkuliahan, karena hampir secara umum dosen-dosen di awal perkuliahan atau di awal pembelajaran itu pasti menyampaikan materi pengantar, ya. Materi pengantar ini bisa bersifat ceramah, tapi bisa juga bersifat brainstorming. Yang kedua, metode yang kita gunakan atau yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah metode brainstorming, ya.
Jadi metode brainstorming ini saya gunakan sebagai media untuk menggali informasi, menggali pengetahuan, persepsi dari mahasiswa terkait dengan isu-isu yang menjadi konteks mata kuliah ini. Kita ingin mengukur sejauh mana pengetahuan mahasiswa, maksudnya pengetahuan awal mahasiswa terkait dengan isu-isu yang berkembang. Kemudian metode berikutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi ini bisa diterjemahkan sebagai sebuah metode untuk membangun kerangka berpikir yang beragam di tingkat mahasiswa. Jadi mahasiswa akan diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar gagasan melalui forum diskusi yang kita siapkan. Kemudian metode berikutnya adalah metode tugas, ya. Tugas individu. Ini lebih kepada pemberian tugas individu kepada mahasiswa terkait dengan konten materi yang kita sampaikan. Berikutnya tentang strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan selama proses pembelajaran mata kuliah etika bisnis. Itu saya akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan asinkronus dan pendekatan sinkronus. Pendekatan sinkronus yang akan kita coba terapkan adalah dengan menggunakan media Google Meet, kemudian Zoom Meeting, ataupun juga media-media lain yang memang itu menjadi bagian dari alat untuk membantu proses pembelajaran secara sinkronus seperti Microsoft Teams dan sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran yang kedua yang asinkronus itu akan kita gunakan pertama slide-slide PowerPoint yang akan ditampilkan dalam setiap pertemuannya. Kemudian juga kita akan mengupas beberapa artikel jurnal sebagai pembanding dari referensi-referensi yang lain. Kemudian buku ajar, buku referensi itu akan kita gunakan juga sebagai strategi pembelajaran dalam memahami lebih dalam tentang apa itu etika bisnis. Baik, teman-teman sekalian, untuk pendekatan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan atau saya gunakan selama proses pembelajaran mata kuliah etika bisnis ini adalah dengan menggunakan pendekatan DIA atau DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini digunakan karena saya melihat menjadi pendekatan yang sangat efektif berbasis dialog, ya. Karena mata kuliah ini memang mata kuliah yang sangat cocok untuk menggunakan pendekatan DIA tadi. Jadi materi-materi akan kita sampaikan secara runtut, secara sistematis, ya, sehingga mahasiswa mampu menerima dengan baik terkait dengan isi materi. Kemudian kita juga coba kembangkan pancingan-pancingan, ya, atau semacam pertanyaan-pertanyaan, ya, kepada mahasiswa baik secara terbuka, ya, ataupun secara langsung, ya, kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat interaksi, ya, mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dalam kelas. Yang ketiga adalah assessment. Nah, melalui interaksi ini
sangat memungkinkan seorang dosen atau saya itu bisa mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam mengetahui dan memiliki wawasan ya terkait dengan mata kuliah yang disampaikan. Jadi tingkat penerimaan mahasiswa berkaitan dengan materi ini akan secara langsung bisa kita lacak melalui kegiatan assessment ini. Baik, untuk memperjelas dan mengetahui secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa, yaitu etika bisnis ya. Mari ikuti kegiatan saya dalam mengajar mata kuliah etika bisnis ini melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Hari ini kita akan memulai proses pembelajaran untuk mata kuliah etika bisnis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat menarik untuk terus kita diskusikan dan kita kaji, karena ini akan menjadi sebuah materi yang long life education. Artinya setiap perjalanan hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan etika. Teman-teman sekalian, etika bisnis ini berbobot 3 SKS ya. Jadi mata kuliah ini akan didahului dengan penjelasan terkait dengan apa sih yang menjadi tujuan mata kuliah ini diberikan. Saya kira kita harus tahu dulu kan kemana mata kuliah ini akan berakhir, atau target dan sasarannya apa sih mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Baik teman-teman sekalian, di awal perkuliahan kita ini, tujuan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa terkait mata kuliah etika bisnis ini adalah, pertama, teman-teman diharapkan memiliki pengetahuan, memiliki wawasan terkait dengan apa itu etika bisnis. Ini penting ya. Jadi supaya frekuensi kita sama ya. Boleh di luar kita punya wawasan yang lain ya, tapi ketika di sini kita harus sedikit mengesampingkan ya wawasan-wawasan kita sebelumnya, kemudian kita sepakati wawasan yang ada di sini. Ini juga bukan apa yang menjadi kata saya ya, tapi beberapa teori menjelaskan seperti itu. Yang kedua, kita akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan terkait dengan apa itu prinsip-prinsip etika. Kalau kita bicara tentang prinsip, ini akan sangat meluas pembahasannya. Kenapa? Karena kita bicara prinsip itu bicara tentang nilai. Kita bicara nilai, maka bicara tentang beragam nilai yang ada di sekitar kita. Prinsip etika menurut Islam tentu berbeda dengan prinsip etika menurut agama lain, atau prinsip etika menurut tokoh A tentu berbeda dengan prinsip etika menurut tokoh B. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita akan mencari titik persamaan dari beragam etika atau prinsip-prinsip etika tersebut. Yang ketiga, teman-teman harus juga paham tentang grand teori dari etika itu apa. Mahasiswa itu kan harus berangkat dari teori ya, argumentasinya harus berangkat dari sebuah teori, jangan berdasarkan asumsi. Nah, supaya tidak mengambang argumentasi yang kita miliki, maka harus punya basic teorinya. Di sini kita akan jelaskan tentang apa itu teori etika, siapa saja tokoh-tokohnya, siapa saja yang mengembangkan teori-teori tersebut.
Dan terakhir kita akan bicara tentang dilema etika. Jadi yang namanya etika itu ternyata punya dilemanya. Apa sih dilema? Dilema itu apa sih? Kegundahan. Bimbang. Galau masuk dilema. Jadi mahasiswa sedang dilema, artinya mahasiswa sedang galau, gitu. Kebingungan. Oke. Begitu juga dengan ini. Etika itu ada dilemanya. Apa dilema etika? Dari berbagai sumber yang kita baca, yang namanya dilema etika itu adalah dua hal yang kontradiktif. Tapi kita perlu. Pertama, kita pengen untung, ya kan? Semua usaha, semua bisnis pengen untung. Tapi di sisi lain, menurut nilai-nilai yang kita yakini, bahwa kita juga harus jujur. Kan tidak bisa, ya. Kalau menurut orang-orang pragmatis atau orang-orang yang oportunis, ya tidak bisa menyandingkan keuntungan dengan kejujuran, tidak bisa. Yang ada adalah mau untung ya harus curang, kan gitu. Nah, itu adalah dilema etika. Kita mau pilih mana? Mau untung tapi jujur, atau mau untung tapi curang, misalnya gitu. Nah, itu yang akan kita diskusikan selama satu pertemuan sesi ini sebagai pengantar tentang etika bisnis. Baik teman-teman sekalian, ini tujuan pembelajaran yang selama satu pertemuan ini akan kita bahas. Ya. Jadi pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian etika, moral, etiket, dan etika bisnis. Ya. Ini hal yang paling dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika, teori etika, dan dilema etika. Kalau kita sudah menguasai dua ini, ya, saya kira saya nggak khawatir teman-teman misalnya berargumentasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar. Ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya fondasinya, fondasi kerangka berpikir dari etika bisnis itu apa. Tinggal nanti untuk melanjutkan argumentasi yang lebih luas, ya teman-teman harus baca kembali buku-buku tentang etika bisnis. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari sini. Pengertian etika. Tapi sebelum ke slide ya, saya ingin sampaikan dulu. Sebelumnya kalian pernah punya pemahaman nggak sih atau pandangan tentang etika itu apa sih? Saya Pak. Ya, saya. Etika itu Nama? nama saya Adi Firmansyah Pak. Oke. Nah, etika itu kan berkaitan dengan yang namanya tingkah laku, Ya. baik internal maupun di eksternal. Jadi lingkungan itu kan mempengaruhi tingkah laku kita. Oke. Sekarang yang perempuan, siapa yang mau jadi relawan untuk menjawab? Virus? Apa itu etika? Sepemahaman aja, sepemahaman kita. Ayo. Habis waktunya. Ayo etika. Menurut saya etika itu menurut saya sendiri ya kayak tata cara kita berperilaku baik terhadap sesama manusia atau gimana ya, maksudnya kayak perlakuan baik terhadap sesama manusia gitu, tata caranya dan seperti apa seharusnya menurut norma-norma yang diajarkan. Nah, etika ya, itu kita sepakati sebagai sesuatu atau hal ya yang mengatur tentang kehidupan kita, mengatur perilaku kita ya, dalam setiap aspeknya.
Tidak peduli Anda sebagai mahasiswa, tidak peduli Anda sebagai dosen, tidak peduli Anda sebagai kepala keluarga, tidak peduli Anda sebagai pebisnis. Kalau sudah diikat oleh sebuah etika, maka kita harus tunduk dan hormat dengan apa yang tercantum dalam etika. Menjadi mahasiswa, etikanya adalah harus bla 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 bla. Menjadi dosen, etikanya harus bla 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 bla, dan seterusnya. Begitu juga menjadi anak, itu etikanya terhadap orang tua harus bagaimana, itu kita harus paham. Ya, kalau kita bicara tentang etika, bicara moral, itu sebenarnya adalah perbedaan terminologi saja. Perbedaan terminologi, substansi artinya sama. Tinggal kita mau mendefinisikan secara lebih luas, ya, kedua hal tersebut sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Kita lihat bahwa etika dan moralitas itu adalah berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai manusia yang diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat, ya, kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, antara etika, moralitas itu sumber rujukannya sebelum agama lahir itu adalah adat istiadat. Kemudian oleh agama, ya, itu diakomodir menjadi sebuah nilai. Maka di beberapa agama, ya, kebiasaan-kebiasaan manusia atau adat kebiasaan manusia itu ada yang diakomodir oleh agama dan ada yang tidak diakomodir oleh agama. Nah, kalau sudah diakomodir oleh agama, maka sudah dipastikan itu menjadi sebuah etika yang mengikat bagi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan etika atau moral yang tidak diakomodir oleh agama? Apakah itu tidak mengikat? Yang bisa jawab? Ada? Memang mengenai tadi kan bahasannya tuh luar biasa ya teman saya. Antara bukan menanggapi tapi bertanya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia itu ternyata ada dalam agama. Cuma mungkin mereka ini tidak merasakan. Padahal sudah ada dalam kebiasaan-kebiasaan beragama. Karena kalau ada teman juga yang mendefinisikan agama itu adalah budaya. Karena karena di setiap aktivitasnya itu ada keterkaitan dengan agama, baik itu tingkah laku, baik itu moral, sosial, bahkan di politik pun ada di agama. Contoh kecilnya begini Pak, mengenai etika. Kalau dalam bidang agama, ya pastikan semua etika itu kalau kita definisikan etika yang tadi itu adalah aturan-aturan tentang kebiasaan kita dalam bermasyarakat, gitu kan. Baik itu ranahnya masyarakat ataupun profesi sendiri. Nah, kalau moralitas itu adalah pelaksanaan daripada etika itu. Menurut saya pribadi. Karena kalau ini mungkin ya menurut saya berbeda, bukan sama. Oke, terima kasih. Boleh Pak? Gimana? Kontradiksi lagi. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin menanggapi ya dari pernyataan Mbak Hestin, di mana selama etika yang tidak diatur oleh agama, namun itu baik dan berguna untuk masyarakat banyak, katanya sah-sah saja. Saya tidak sependapat sih Pak. Kalau boleh saya contohkan hal yang baik, contohnya kita misalnya maling.
Kita memaling. Sebentar, maling itu baik. Malingnya untuk apa dulu Pak? Maling hati. Kita maling untuk kemaslahatan orang banyak. Iya, perilaku malingnya tetap tidak baik. Iya, tapi kan itu perbuatannya baik karena buat diberikan ke anak yatim. Itu kan untuk kemaslahatan orang banyak, gitu Pak. Jadi Kan haram buatnya. ya, tapi kan intinya itu suatu hal yang baik, tujuan kita baik untuk memberikan kemaslahatan banyak. Mungkin itu lebih condong ke tujuan Pak. Kalau saya lebih menekankan selama itu baik dan benar, itu baru. Tapi caranya salah. Oke, begini, kalau kita punya tujuan baik, itu kita sepakat. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, Cara. prosesnya tidak dilakukan dengan baik, itu apakah masuk kategori sah-sah saja? Tidak. Ibarat Berarti kan saya menyimpulkan di sini ya Pak. Berarti tidak hanya cukup baik, namun benar. Jadi tujuannya baik, caranya yang benar. Gitu. Jadi baik dong itu nggak cukup gitu. Oke, kembali lagi kepada contoh tadi. Nah, sekarang kalau kita kembalikan pertanyaannya, maling tadi, itu cara yang benar nggak? Tidak benar. Gimana? Benar Pak, benar maling. Iya, benar maling. Siap. Ya, gimana? Dika, ada yang mau dikomentar? Gini Pak, kalau kita mengacu lagi tentang mungkin lebih tepatnya sih bahasanya adalah untuk hal atau etika-etika yang tidak aturan-aturan yang tidak diatur atau diakomodir oleh agama, mungkin kita bisa sebut dengan norma-norma. Ya. Karena kita bermasyarakat dan bersosialisasi itu juga tentang ada namanya norma-norma. Kita teman-teman juga bisa mengkaji atau pernah mempelajari tentang norma-norma di dalam pelajaran PPKN dulu gitu. Nah, norma-norma ini kan adalah sebuah aturan main gitu atau hukum atau tata cara yang berdasarkan sumbernya. Nah, di sini kita bisa narik tuh teman-teman. Ada namanya norma agama, norma susila, ada namanya terus norma apa lagi Pak? Kesusilaan, norma hukum, norma agama. Nah, ini norma agama ini yang nantinya bersumber dari agama. Ada norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati nurani manusia ini masing-masing. Ada norma hukum ini yang berasal dari aturan hukum baik KUHP, KUHP dan KUHP perdata gitu dan sebagainya. Terus juga ada namanya norma sosial. Nah, norma sosial ini yang juga berasal dan bersumber dari bagaimana manusia itu berperilaku selama dia hidup, atau bisa etika ini yang tadi juga disebutkan kan bahwasanya etika juga berdasarkan dari keturunan ataupun dari apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Itu yang bisa menjadi sumber dari etika atau norma sosial itu sih mau gitu tuh. Jadi semuanya tetap memiliki keterkaitan dan pasti saling melekat gitu tuh satu sama lain. Jadi kita juga nggak bisa, apalagi ini bisa ada substansi atau perumpamaan seperti maling gitu. Jangan sampai nanti kita lagi di sebagai mahasiswa terus menyampaikan seperti itu akhirnya menggunakan kegagalan berpikir gitu. Terima kasih. Oke, ini betul ya, materi ini dalam setiap sesinya tidak cukup. Baru satu sesi atau baru satu topik saja kita bahas tentang pengertian etika, prinsip etika dan dilema etika. Kalau kita belum sampai ke situ, ruang diskusinya luar biasa. Jadi memang diharapkan seperti ini kalau kita melakukan sebuah proses perkuliahan. Dinamikanya harus hidup, harus dinamis, sehingga adrenalin berpikir kita itu tetap terpelihara dan tetap segar. Dan saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman sekalian ya, pada siang hari ini sudah berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan kita di pertemuan pertama. So far, ya, jangan pernah tinggalkan kelas ini. Teman-teman harus selalu hadir, karena saya simpulkan pada pertemuan pertama saja diskusinya sudah menarik. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian.
Semoga hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan saya cukup sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Saya tutup dengan mari kita sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.